penciptaan langit dan bumi dikatakan oleh kitab suci adalah karya ilahi. Allah lah yang menyatakan itu, maka jadilah seperti yang kita bisa lihat, yang di dalamnya kita hidup, kita beraktivitas dan bereksistensi. Tetapi ada satu teori yang umum dikenal, namanya teori Big Bang. Teori Big Bang ini mengajarkan sesuatu yang lain. Ada banyak teori tentunya, tetapi yang paling umum diterima oleh sekuler hari ini adalah teori Big Bang. Oleh sains juga beberapa menerima itu. Dan teori ini mengajarkan bahwa segala sesuatu bermula dari satu titik kecil, sangat kecil. Dimulai dari situ. Kemudian yang kecil ini pada akhirnya meledak dan terbentuklah bintang-bintang, terbentuklah tatanan galaksi. Saudara, galaksi diteliti sampai hari ini sekitar 2 triliun. Masih bisa berkembang lagi. Tetapi teori ini menjelaskan semua itu berawal dari titik yang sangat kecil, yang padat, yang panas, yang pada akhirnya meledak. Saudara ingat teori atom? Yang kecil itu bisa menghancurkan bahkan satu benua. Dan itu juga yang dipakai dalam prinsip fusi nuklir. Maka kalau ada peperangan ketiga, perang dunia ketiga, lalu bangsa-bangsa tidak menggunakan lagi senjata-senjata konvensional, menggunakan senjata nuklir, satu nuklir saja bisa membumi hanguskan satu negara besar, satu benua. Satu saja. Walaupun ini konsepnya berbeda, tetapi untuk membayangkan teori ini maksud saya, dijelaskan seperti itu. Lalu dari bintang-bintang, dan juga dari galaksi yang ada, khususnya bintang-bintang, terjadilah peristiwa supernova. Sekali lagi, saya menjelaskan dari sudut pandang teori Big Bang-nya, bukan dari sudut pandang kitab suci. Sebentar saya akan counter berdasarkan apa kitab suci. Apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang penciptaan. Jadi ada peristiwa supernova. Bintang-bintang itu meledak. Lalu dari ledakan itu, muncullah satu tatanan baru yang disebut sebagai tatanan tata surya di dalamnya. Sebagai bagian-bagian dari pecahan-pecahan bintang-bintang yang besar itu. Dikatakan demikian. Lalu ini diteruskan dengan mulainya ada kehidupan. Lalu ada satu teori yang menjelaskan ini sebagai runutan. Dari mana asal mula kehidupan di dunia ini? Teori ini yang tentu penjabarannya dari Big Bang itu mengatakan dimulai dari abiogenesis. Bio itu adalah yang hidup. Ketika ditambahkan A di depan, maka kehidupan yang ada hari ini dimulai dari satu atau sesuatu yang sebelumnya tidak hidup. Jadi dari yang tidak hidup, kemudian berevolusi, lalu menjadi satu organisme yang sederhana, yang kecil. Yang kalau bisa disamakan kemiripannya dengan bakteri. Dikatakan kehidupan itu dimulai dari situ. Dari yang tadi tidak hidup, lalu dia terus mengalami proses kimia, sampailah pada akhirnya menjadi satu organisme yang kecil, yang sederhana, sebagai proto-organisme, yang dari sana mulailah dalam teori itu berkembang menjadi tumbuh-tumbuhan, menjadi hewan, sampai berevolusi menjadi primata. Yang di dalamnya kita adalah demikian. Yang nanti ada mulai dari homo, sampai pada akhirnya homo sapiens, itulah yang disebut sebagai manusia modern yang terus berkembang sampailah jadi seperti kita. Teori ini mengatakan demikian. Saya akan buktikan mengapa muncul teori yang demikian di pertengahan khotbah saya ini. Tetapi ada 3 pertanyaan penting yang tidak mungkin bisa dijawab dengan gampang atau bisa dijawab tetapi bertele-tele tidak strike to the point oleh penganut teori semacam ini. Yang pertama pertanyaannya, dari mana titik kecil itu berasal? Bagaimana titik kecil itu bisa muncul dari ketiadaan? Ada satu titik kecil yang menyebabkan semua jadi ada. Tetapi dari mana titik itu ada? Dari mana titik itu muncul dari ketiadaan? Karena sebelum ada titik itu, pasti tidak ada apa-apa. Nah ini tidak bisa dijawab secara pendekatan ilmiah. Tidak mungkin bisa dijawab. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada titik itu, apa yang menyebabkan, ini kan mengikuti alur pemikirannya, apa yang menyebabkan titik kecil itu meledak, lalu bermunculan raksasa-raksasa tempat, atau raksasa-raksasa di mana salah satunya adalah bumi. Sebenarnya kalau kita bandingkan, bumi itu bagaikan butiran debu di dalam tatanan galaksi, di dalam tatanan alam semesta. Lalu dari mana penyebabnya sehingga yang kecil itu bisa menciptakan begitu banyak raksasa-raksasa, benda-benda raksasa, dan kemudian ada sampai hari ini, dan apa yang menyebabkan itu terjadi ledakan yang sedemikian itu?
Ya, namanya teori. Kalau nanti ada temuan baru, muncul lagi teori. Nah, saya beberapa waktu kemarin ada ikut tentang itu. Teori yang lama akan terpatahkan ketika muncul teori yang baru. Apakah teori itu betul berdasarkan fakta? Belum tentu. Itu perlu diuji lagi. Dan teori itu akan terus berkembang. Tetapi ada satu yang tidak mungkin berkembang, yaitu eksistensi Allah yang dengannya semua menjadi ada. Pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan ini, mungkinkah satu sel yang kecil yang sangat sederhana itu kemudian berevolusi menjadi multisel, bahkan menjadi sel yang kompleks seperti kita ini? Saudara, kita ini begitu banyak sel di dalamnya. Begitu banyak. Bagaimana mungkin yang sederhana itu bisa menciptakan sel atau berkembang biak menjadi sel yang begitu kompleks seperti kita? Bisakah bakteri itu sel yang kecil ya, bagian sel yang kecil, yang tidak mempunyai kelengkapan seperti kita, lama-lama menjadi manusia? Aneh saja. Walaupun pendekatannya, oh itu terjadi evolusi berjuta-juta tahun. Oh, sampai kapanpun dalam terang iman saya tidak mungkin bisa bakteri itu bisa menjadi manusia. Itu kan pendekatan teori. Jadi dari kebuntuan-kebuntuan seperti itu, teori apapun susah untuk mendapatkan jawaban yang jelas tentang dari mana asal mula alam semesta, dari mana asal mula bumi ini, dan dari mana asal mula saya dan saudara selaku manusia. Karena tidak mungkin kita dari simpanse, tidak mungkin kita dari kera, tidak mungkin kita dari Homo sapiens. Kita adalah mahkota ciptaan ilahi. Nah, firman Tuhan datang dengan jawaban. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 1 tadi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini adalah jawaban yang paling masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena ketika mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi, yang menjadi sebab segala ciptaan ada, tidak boleh disebabkan oleh apapun. Sedangkan yang titik tadi itu, dari mana asalnya? Allah tidak ada asalnya. Dia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi sebenarnya Alkitab sudah memberikan jawaban demikian kepada kita. Hanya saja, maukah kita menerima jawaban itu atau tidak? Karena dari ayat ini sebenarnya kita belajar 3 hal secara prinsip dari Allah kita selain yang kita sudah pelajari minggu lalu. Dia adalah desainer yang ulung. Dia adalah pencipta yang agung. Dia adalah perancang, selain itu sutradara yang tiada tandingnya. Itulah sebabnya kita sudah mulai beberapa minggu yang lalu dengan seri cerita agung Allah. Dimulai dari Taman Eden sampai ke kota Yerusalem yang baru. Itu perjalanan. Dan sekarang kita ada di dalam bagian cerita ilahi yang agung itu. Kita melihat desainnya begitu besar. Saudara kalau nonton satu film, lalu film itu langsung bisa ditebak, saya tidak tahu kalau saudara nonton. Saya kalau nonton film begitu, saya tidak suka. Karena tidak ada teka-teki yang saya harus pecahkan. Makanya istri saya tahu, saya suka nonton film-film detektif. Karena apa yang saya pikirkan di awal, ternyata tidak begitu di akhir. Tapi kalau nonton sinetron Indonesia, dia begitu modelnya, udah bisa ditebak endingnya seperti apa. Aduh, ini nonton, sudahlah. Ya, tapi saya tidak ini ya. Saya kalau nonton yang begitu, saya tidak suka. Nilainya, seninya, tidak terlalu dalam. Tetapi kalau saudara nonton sesuatu yang belum bisa ditebak di awal, kita bertanya-tanya, akan kemana? Karena sebagai manusia kita berpikir, ya ini akan kemana, bagaimana jadinya, siapa jadi pemicu, dan lain sebagainya. Kalau nonton film dengan penuh kerahasiaan begitu, akhirnya muncullah satu jawaban, wah puas kita nonton. Saudara pikirkan itu, lalu coba membawa kepada cerita agung Allah. Seri kita kan itu, cerita agung Allah. Siapa yang bisa menebak jalan akhir daripada cerita agung Allah ini? Tidak ada. Maka dalam perjalanan kita sudah melewati cerita di segmen yang kesekian, lalu kita coba memahami cerita itu dari perspektif kita, masih sulit juga, termasuk penciptaan alam semesta ini. Banyak hal yang tersembunyi bagi kita, tetapi yang tersembunyi ini satu saat akan disingkapkan oleh Allah kepada kita. Jadi poinnya di sini, jawaban yang paling masuk akal untuk menerima apa yang terjadi hari ini, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu poinnya. Saudara, dari yang tidak ada, jadi ada, oleh karena yang ada saja. Segala sesuatu yang kita lihat, termasuk saya dan saudara sebelumnya tidak ada. Tetapi yang tidak ada ini, dibuat menjadi ada oleh yang sudah ada. Maka waktu Tuhan memperkenalkan dirinya dalam kitab Wahyu, inilah dia dari yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Seperti itu. Menyingkapkan rahasia yang banyak kali susah untuk dipahami dari perspektif akal kita yang terbatas. Tetapi dengan iman, haruslah kita menerima demikian. Karena tidak semua yang kita alami ini kita bisa pahami dengan akal. Kita butuh iman untuk melihat terang ilahi di dalamnya. Bagaimana kita bisa menjelaskan Tuhan Yesus bisa bangkit dari kematian di hari yang ketiga? Itu tidak ada pendekatan kedokteran dan keilmiahan bisa membuktikan bahwa Yesus bisa bangkit daripada kematian. Tetapi buktinya memang Yesus sudah bangkit. Siapa yang bisa membantah itu? Karena selain ditulis dalam kitab suci kita, juga ada kesaksian-kesaksian di luar. Bagaimana bisa Yesus melakukan
perkara-perkara yang ajaib, membangkitkan orang mati, memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bisakah? Kalau bukan karena ada kuasa ilahi, maka tidak bisa kita dapat memahami itu dengan sebaik-baiknya. Jadi dari sini kita melihat, kalau yang ada tidak ada, maka mustahil segala sesuatu yang ada bisa ada. Pusing dengan bahasa begitu, tetapi memang pendekatannya begitu adanya. Karena harus ada yang ada dulu, baru bisa segala sesuatu yang ada bisa ada. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan kepada kita, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada satupun yang telah ada dari yang telah diadakan. Tidak ada sesuatu apapun tanpa yang sudah ada itu. Itu sebab di dalam iman, walaupun banyak hal yang harus kita pikir dan menemukan kebuntuan rasio dan logika, iman mengatakan itulah kebenarannya. Itulah faktanya. Karena sampai hari ini pun tidak ada teori yang bisa membuktikan dengan tanpa ada keraguan di dalamnya. Tidak ada. Termasuk teori Big Bang yang saya katakan tadi. Sekarang saya sampaikan. Mengapa teori ini menjadi satu alternatif teori yang diterima secara luas? Mengapa demikian adanya? Sebab kalau diterima akan teori kejadian 1, ayat 1 dan seterusnya, maka tidak mungkin ada ateis. Orang mencari alternatif lain untuk memuaskan pikirannya. Orang berusaha untuk meniadakan Allah, untuk acuh tak acuh dengan eksistensi yang ada di balik layar dari semua eksistensi yang ada dan kehidupan kita di dalamnya. Ya sampai pada akhirnya peristiwa-peristiwa yang terjadi pun yang di luar nalar manusia ditolak. Tetapi rahasianya adalah, faktanya adalah, bukan karena sesuatu itu tidak bisa dijelaskan oleh logika lalu sesuatu itu tidak ada. Bukan karena kita tidak bisa menjelaskan siapa Allah itu dengan rasio kita, lalu kita pikir Allah tidak ada. Sama dengan penciptaan ini. Allah menciptakan langit dan bumi. Itulah faktanya. Dan dimulai dari situlah cerita agung Allah dimulai. Ayat ini ada 2 hal. Yang pertama menjadi pembuka dari kitab, baik kitab kejadian, kitab penciptaan, maupun dalam seluruh tatanan di dalam kitab suci kita. Dimulai dari pada mulanya, segala sesuatu dimulai. Lalu kitab Wahyu menutup, pada akhirnya segala sesuatu diakhiri. Itu begitu indah. Sudah kalau perhatikan, kitab kita itu ajaib. Dibuka dengan kisah awal mula segala sesuatu. Ditutup dengan peristiwa segala sesuatu akan diakhiri. Tuhan datang yang kedua kali, segala sesuatu selesai di situ. Tapi kitab ini dimulai dengan pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Tetapi dari ayat ini juga seperti saya sudah katakan, ini menggambarkan creatio ex nihilo, menggambarkan ciptaan yang berasal dari ketiadaan. Jadi segala sesuatu yang kita lihat ini dari tidak ada sebelumnya. Kemudian Tuhan mencipta sedemikian rupa jadi ada. Kita akan coba step by step. Kita agak lama di kitab Kejadian. Setelah itu kita akan running agak cepat. Tetapi dasarnya ada di kitab Kejadian. Dari mana dosa berasal? Ada di kitab Kejadian. Dari mana asal mula kehidupan? Ada di kitab Kejadian. Dari mana penyebaran manusia terjadi? Ada di kitab Kejadian. Jadi kitab itu menjadi satu kunci untuk memahami pikiran Allah. Kita perlu untuk mendalami cukup dalam. Dimulai dari kisah penciptaan tentunya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian itu pertama menjadi pembuka dari kitab dan karya Allah, tapi sekaligus menjadi permulaan dari penciptaan ex nihilo yang nanti dilanjutkan di ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan seterusnya minggu depan. Saya tidak perlu buka dulu sekarang, tapi minggu depan kita akan sama-sama belajar di situ. Sekarang kita fokus ayat 1. Allah mencipta langit dan bumi. Langit itu menggambarkan banyak hal. Kata langit berasal dari hasamayim, kata dasar samayim. Kata itu bisa diterjemahkan langit, bisa diterjemahkan surga, bisa diterjemahkan alam semesta, samayim. Tapi tergantung konteksnya seperti apa, kita bisa memahaminya dengan benar. Jadi waktu firman Tuhan mengatakan, Allah mencipta langit dan bumi. Bereshit bara Elohim, et hasamayim wa et haaretz. Hasamayim mengandung yang pertama, bukan hanya bicara tentang atmosfer yang menjadi langit kita lihat dari bumi ini, tetapi ini berkaitan dengan alam semesta yang lebih luas, dan berkaitan dengan dunia-dunia yang tidak kelihatan. Hasamayim. Jadi dimulai dari situ. Dalam konteks ini kita melihat yang pertama, satu karya Allah yang tuntas, sisi lain, sebagai pembuka dari kitab ini, sisi lain, ini menjadi permulaan yang progres di dalam karya penciptaan Allah yang nanti dilanjut pada ayat-ayat selanjutnya. Itu poin yang kita bisa dapat. Dan di dalam bagian ini pula sebenarnya tergambar bahwa sebelum segala sesuatu ada, tidak ada apapun, dan otomatis penciptaan malaikat surga ada di dalamnya. Hanya satu yang kekal, hanya Allah. Malaikat tidak kekal, materi tidak kekal. Apapun yang disebut kekal, selain Allah tidak kekal.
hanya Allah yang kekal. Dan kalau kita bicara kekal, sekali lagi, tidak terikat oleh ruang, waktu, materi. Dan hanya Allah yang bisa demikian. Kita semua terikat oleh demikian adanya. Dan saudara dikasihi oleh Tuhan, sisi lain yang menarik. Ternyata dari semua kitab kuno, dan kitab-kitab suci apapun, tidak ada satu kisah penciptaan yang begitu runut, begitu teratur, tertata, selain kitab Kejadian. Yang lain mah cuma kopas. Kalau belajar tentang penciptaan, harus baca Kejadian. Kalau tidak baca, mau dapat sumber dari mana? Hanya kitab Kejadian yang secara gamblang menjelaskan detail, walaupun tidak sedetail amat, tetapi dari apa yang kita bisa pahami, cukup detail akan kisah penciptaan. Dan begitu tertib, dan kita bisa melihat tatanannya begitu indah. Minggu depan kita lanjut ayat kedua, selanjutnya kita akan belajar bagaimana Allah mulai mencipta hari 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu sesuatu yang maknanya dalam. Kita pikir, hanya itu, ya Allah menciptakan terang, hari pertama, kedua cakrawala, tidak hanya sekedar begitu. Itu ada maknanya yang dalam, sehingga Tuhan ingin sampaikan kepada kita supaya kita belajar. Tetapi poin daripada semua ini, seperti yang saya sudah katakan tadi, Allah adalah desainer yang ulung. Kalau sekarang banyak desainer membuat baju, buat apa, oke. Tidak ada yang melebihi Allah dalam tatanan itu. Tidak ada. Bahkan waktu Tuhan membuat dari tanah liat, Tuhan mendesain jadi manusia, itu sesuatu yang ajaib sekali. Ada keindahan di dalamnya. Allah adalah pencipta yang agung, yang ulung, yang tidak mungkin disamai oleh apapun, oleh siapapun. Karena Allah bisa mencipta dari yang tidak ada jadi ada. Itu yang saya sebut tadi sebagai creatio ex nihilo. Mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Semua butuh raw material untuk mencipta sesuatu, untuk membuat sesuatu, menjadikan sesuatu. Baju ini ada bahan dasarnya. Tanpa bahan dasar, tidak mungkin jadi baju. Semua yang kita punya ini ada bahan dasarnya. Tanpa itu tidak mungkin. Tetapi sebagai desainer yang ulung, dia punya konsep yang begitu tajam, begitu mulia. Dia mencipta sebagai pencipta yang punya desain yang bagus. Dan di dalam mencipta semua, menata semua itu, sekaligus dia adalah sutradara yang tak tertandingi. Dia tidak buat asal jadi. Dia tidak melakukan sesuatu asal jadi. Dia mendesain begitu rupa, telah memikirkan begitu rupa. Dia menata demikian adanya. Tujuan bahkan yang terkecil sekalipun, pasti ada maksudnya. Itulah Allah kita. Sang pencipta, sang desainer, sang sutradara yang tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Semua belajar dari sana. Apa yang kita lihat hari ini, semua belajar. Sudah perhatikan saja, kenapa orang bisa mencipta pesawat. Dia belajar bagaimana burung bisa terbang. Semua belajar dari Allah, baik langsung maupun tidak langsung. Semua belajar dari Allah, melalui ciptaan atau melalui firman-Nya. Semua belajar dari sana. Jadi, kalau demikian adanya, maka kita adalah orang yang paling beruntung. Karena kita menjadi bagian dari karya Allah yang begitu agung itu. Jadi, poinnya di sini, bukankah kita ini bagian dari desain Allah? Dan kalau kita adalah bagian dari desain Tuhan yang begitu rupa itu, menjadi karya ciptaan yang begitu agung itu, dan Tuhan menjadi sutradara yang di dalamnya kita bermain peran, tentu sesuai dengan kehendak Allah dan keinginan Allah. Sekarang pertanyaan untuk kita pulang. Bagaimana kita memainkan peran kita di dalam kisah agung yang Allah buat? Sekali lagi, saya tutup firman Tuhan ini dengan pertanyaan refleksi. Kalau kita ini adalah bagian dari karya ilahi Allah, karya agung Allah, bagaimana kita memainkan peran kita di dalam cerita ilahi itu? Bagaimana?